曾有。你是谁？你不是他。这也是你意境。主出却行，渡过。你等需解除。朱雀子。遁天。宗，遁天，你一人，却这炼魂宗。我乃朱雀子，将全身而退。宗第4老人联盟赐予的停止。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-95. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Ketua Dutian bersama dengan Walin melakukan pencarian batu peri mereka di berbagai sekte untuk membantu penerobosan Walin karena transformasi jiwa, yang singkatnya pemburuan itu membuahkan hasil yang sangat melimpah. Tetapi di saat mereka ingin pulang, mereka bertemu dengan salah satu anggota dari Forsaken Immortal yang ingin merampok mereka. Namun Ketua Dutian justru ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan dari bendera 1 miliarnya, yaitu ingin menunjukkan Walin kekuatan apa yang bisa dibuka oleh Walin jika memiliki bendera ini. Yang singkatnya Ketua Dutian bisa mengusir anggota dari Forsaken Immortal tersebut, dan setelahnya mereka ingin kembali ke tempat dari sekte pemurnian mereka. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh tembok dari Suzaku Star, dan di sana mereka bertemu dengan Chen Feng, dan di sana Chen Feng menantang Walin untuk melakukan pertarungan duel, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang menjawab tantangan dari Chen Feng, yaitu Walin menerima tantangan Chen Feng untuk melakukan pertarungan duel. Hal itu membuat Chen Feng merasa senang, tetapi bukannya mereka langsung bertarung. Di sini Chen Feng justru ia menyombongkan dirinya. Namun berbeda dengan Walin yang langsung menyerang Chen Feng menggunakan pedang peri, yang hal itu pun membuat Chen Feng menjadi kaget karena Chen Feng yang belum bersiap. Tetapi Chen Feng masih tetap untuk melanjutkan omong kosongnya. Namun Walin langsung menyerang kembali Chen Feng menggunakan bendera 1 miliarnya. 所以一出手，卑鄙。 Yang seketika membuat Chen Feng semakin dipojokkan oleh Wang Lin, karena di sini Chen Feng yang masih meremehkan Wang Lin. Yang setelah Wang Lin menggunakan bendera 1 miliar, Chen Feng pun sadar kalau dirinya telah salah meremehkan Wang Lin. Sedangkan untuk Ketua Dutian, ia merasa senang kepada Wang Lin karena Wang Lin langsung mengambil kesempatan menyerang Chen Feng di saat Chen Feng yang masih tidak bersiap dan masih meremehkan Wang Lin. Setelahnya Chen Feng pun berniat untuk menyerang Wang Lin menggunakan kerucut Suzaku, yaitu harta warisan dari Zhu Kuezi, yang secara bersama juga Walin melepaskan serangannya dari bendera 1 miliar, yang serangan Walin mengenai Chen Feng mengakibatkan Chen Feng mengalami luka. 威力极大，有魄力，想出自爆的打法，我要心疼死了。 Dan pertarungan mereka setelahnya selesai dengan Walin yang langsung pergi ke tempatnya Dutian. Di sana Chen Feng memuji Dutian karena memiliki murid yang kuat, yaitu Wang Lin. Tetapi Dutian tidak ingin memperpanjang omong kosong dengan Chen Feng karena menganggap Chen Feng yang telah kalah. Jadinya pun Ketua Dutian mengajak kepada Walin untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di saat Walin yang hendak pergi, Walin merasakan adanya keberadaan seseorang yang Walin familiar dengan perasaan ini. Dan setelahnya Walin bersama dengan Dutian telah pergi menjauh dari Chen Feng sampai mereka berdua tidak terlihat lagi. Yang lalu setelahnya Chen Feng mengeluarkan Hong Die. Ternyata perasaan familiar Walin mengenai sosok yang ia kenali merupakan Hong Die ini yang telah menjadi bonekanya Chen Feng. Dan Chen Feng memulihkan energinya dengan Chen Feng yang menyedot energi dari Hong Die. Chen Feng tak terima dengan kekalahan ini dan ia berniat untuk meningkatkan kekuatannya, tidak peduli dengan cara apapun seperti
menyerap energi domain dari adik perguruannya yaitu Jiumei, bahkan sampai jika perlu menyedot energi domain dari gurunya sendiri yaitu Zukwezi. Setelahnya kita berpindah ke tempatnya Walin dan juga ketua Dintian sekarang, yang di sini mereka akan memulai untuk terobosan Walin karena dari transformasi jiwa menggunakan batu peri yang telah mereka dapatkan sebelumnya, yang dalam proses ranah transformasi jiwa ini akan adanya 3 tahapan yang intinya merubah tubuh Walin menjadi tubuh peri, yang singkatnya Walin berhasil melewati proses pertama dan juga proses kedua dengan sangat mudah. 在人神彻底明时，应变成功。无论有任何动静，你们只交给老夫。 Dan selanjutnya proses terakhir, yang proses terakhir ini juga memiliki tantangannya tersendiri karena dalam penerobosan ini Walin akan mengeluarkan aroma yang dimana aroma tersebut mengundang para monster jiwa untuk memakan jiwanya Walin. Dan di sini ketua Ditian telah menyadari hal itu dan ketua Ditian akan membantu Walin yaitu dengan ia melindungi Walin dari luar biar aman dari serangan para monster jiwa yang ingin memakan Walin. 大战死伤无间。 Dan dalam proses pertarungan tersebut juga, ketua Dintian menyadari kalau sebentar lagi daya hidupnya akan menyusul para penetua lainnya, yaitu menjadi bagian dari fragmen bendera 1 miliar mereka. Yang hal ini sempat membuat ketua Dintian overthinking apakah keputusannya untuk menyerahkan bendera 1 miliar kepada Walin merupakan keputusan benar atau keputusan yang salah. Namun pada akhirnya ketua Dintian percaya kepada Walin yang akan menjadi penerus yang baik dan akan bisa melanjutkan perjalanan dari sekte pemurnian mereka ke jalan yang mereka inginkan, yaitu menjadi negeri tingkatan ke-6. Sedangkan di tempat dari Forsaken Immortal, mereka sekarang sedang melakukan sebuah proses untuk mengaktifkan anggota Forsaken Immortal 10 daun, yaitu dengan memanfaatkan pohon Forsaken Immortal yang telah mereka miliki sebanyak 4 pohon, dan 4 pohon itu akan menjadi bibit bagi mereka untuk bisa memiliki anggota Forsaken Immortal yang memiliki 10 daun. Dan jika hal itu berhasil, maka Suzakusar tidak akan bisa bertahan dari Forsaken Immortal lagi, dan Forsaken Immortal akan bisa menguasai Suzakusar. Tetapi di sana para anggota dari Forsaken Immortal telah mengetahui mengenai Zukwezi yang telah meninggalkan Suzakusarnya untuk pergi ke tempat dari sekte pemurnian, yaitu ingin mengambil bendera 1 miliar milik sekte pemurnian. 朱雀国与炼魂宗有主出缺心渡过，你等需接触。 Benar saja, kita kembali ke sekte pemurnian. Sekarang ketua dari Suzakusar yaitu Zukwezi telah sampai di sekte pemurnian, yang di sana Zukwezi bertemu dengan ketua Dutian. Zukwezi langsung menyampaikan tujuannya datang ke sini adalah untuk meminta bendera 1 miliar yang dimiliki oleh sekte pemurnian untuk menempati janji antara sekte pemurnian dan juga Suzakusar dulunya, yang dimana jika Suzakusar berada di kondisi yang kritis maka Suzakusar diperbolehkan untuk meminjam bendera 1 miliar dari sekte pemurnian. Ketua Dutian yang mendengar itu langsung marah karena tahu ketua Dutian hanya menipu saja. Perjanjian itu tidak pernah ada dan dirinya juga tidak pernah mendengar adanya perjanjian itu dari para penetua terdahulu sekte pemurnian. Tahu kalau Zukwezi hanya berbohong untuk bisa mendapatkan bendera 1 miliar mereka. Zukwezi tidak menyerah, ia langsung mengancam ketua Dutian dengan ia melepaskan sebuah serangan seperti ceker ayam ke arah dari ketua Dutian. 拿来！不要执迷不悟， 反在神在。 Sambil mengatakan kepada ketua Dutian bahwasanya mereka sekarang berada di kondisi yang kritis akibat serangan dari Forsaken Immortal dan mereka harus bekerja sama. Serangan tersebut langsung dihentikan oleh para anggota dari sekte pemurnian. Sambil di sini ketua Dutian menyampaikan kepada Zukwezi yang ia ketahui dari pesan para penetua terdahulu sekte pemurnian mereka, bendera 1 miliar merupakan hak milik dari para anggota sekte pemurnian, bukan para anggota dari Suzakusar. Hal ini pun membuat Zukwezi semakin kesal karena Dutian yang keras kepala, yang lalu pun Zukwezi melepaskan serangan burung Phoenix ke arah dari Dutian. Yang serangan burung Phoenix itu berupa serangan meteor-meteor api yang menyerang sekte pemurnian. 宗的天1亿人，这炼魂宗。
yang membuat sekte pemurnian semakin hancur terbakar oleh serangan meteor dari Zukwezi. Di sana Zukwezi tetap mencoba untuk membujuk Dutian menyerahkan bendera 1 miliar, tetapi Dutian tidak akan menyerahkan bendera tersebut. Sambil di sini Dutian hanya ingin memberikan waktu kepada Walin untuk bisa melakukan terobosannya, yang lalu pun ketua Dutian akan mencoba melindungi Walin dengan segenap tenaganya, yaitu dengan ketua Dutian menggunakan kekuatan dari benderanya dan ketua Dutian mengeluarkan bayangan raksasa untuk menyerang Zukwezi. Tetapi Zukwezi ia tidak gentar, ia kembali menyerang ketua Dutian menggunakan segel Phoenix-nya, yang serangan dari segel Phoenix itu tadi sangka mampu menghancurkan bayangan hitam dari ketua Dutian. Bahkan serangan tersebut sampai mengenai tempat persembunyian Walin yang di saat Walin masih melakukan penerobosan, yang seketika pun serangan itu meruntuhkan tempat persembunyiannya Walin, membuat ketua Dutian seketika menjadi sangat panik karena ia pikir Walin telah tewas akibat serangan dari Zukwezi. Perasaan dari ketua Dutian sekarang campur aduk, yang dimana ia tidak terima jika Walin tewas begitu cepat karena Walin baru saja menjadi ketua selanjutnya dari sekte pemurnian. Jika Walin tewas, maka sekte pemurnian tidak ada penerusnya, dan sekte pemurnian tidak ada penerus setelah dirinya. Ketua Dutian sangat panik dan juga cemas mengenai situasi Walin sekarang. Hal ini pun membuat ketua Dutian semakin marah kepada Zukwezi. Ia pun menggunakan kemampuan dari penatua keempat bendera 1 miliarnya. Mendengar hal itu, Zukwezi mengenali ketua keempat ini, yang dimana ketua keempat merupakan ketua yang paling bersinar dari sekte pemurnian karena ia menguasai kekuatan dari 3 elemen secara langsung. Yang lalu pun ketua Dutian melepaskan serangan dari ketua keempat, yaitu berupa serangan jarum, yang serangan tersebut mampu untuk melukai Zukwezi. Bahkan Zukwezi sulit untuk menahannya. Setiap ia membuat perisai, jarum ungu itu dapat menghancurkan perisai dari Zukwezi. Sampai pada akhirnya Zukwezi pun juga menggunakan kekuatan warisan dari Suzaku Sarnya, yang kekuatan tersebut seketika dapat menghentikan semua pergerakan yang berada di sana, termasuk jarum ungunya ketua Dutian. Dan setelahnya Zukwezi menghentikan jarum ungu tersebut dengan ia mengambilnya, yang setelahnya pun seketika membuat ketua Dutian terjatuh karena ia sekarang juga telah kehabisan kekuatannya karena kekuatan dari ketua keempat. Melihat kondisi dari ketua Dutian yang sekarang sangat lemah, di sini pun Zukwezi menyuruh kepada ketua Dutian untuk menyerahkan bendera 1 miliarnya. Lalu pun Zukwezi mencoba mengambil paksa bendera 1 miliar tersebut, tetapi tiba-tiba saja adanya energi yang membuat Zukwezi terpental, dan ternyata itu berasal dari Walin yang telah berhasil menyelesaikan terobosan ranahnya. Tetapi di sana Zukwezi merasakan kalau itu bukanlah Walin karena aura kekuatannya yang berbeda. Zukwezi pun bertanya kepada Walin siapa orang yang telah mengendalikan tubuhnya Walin. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan seharusnya kalian tahu siapa orang yang mengendalikan tubuhnya Walin, yaitu gurunya si Tunan. Dan ceritanya sampai di sini dulu, kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 在元神彻底凝视，应变成功。大战死伤无间。